wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan umpan balik dalam pembelajaran. Umpan balik sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Bahkan setelah waktu yang dihabiskan untuk berlatih atau berjalan, umpan balik adalah faktor terpenting dalam seberapa baik seseorang mempelajari keterampilan barunya. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah jenis umpan balik, kemudian fungsi umpan balik, dan yang ketiga adalah metode pemberian umpan balik. Jenis umpan balik ada 2, yaitu umpan balik sensorik atau intrinsik dan umpan balik tambahan atau ekstrinsik. Umpan balik sensorik atau intrinsik adalah informasi yang diterima langsung oleh pelaku melalui indera, baik itu rasa, lihat, dengar, dan ini akan melekat pada gerakannya sendiri. Sementara umpan balik tambahan atau intrinsik adalah informasi tentang suatu tindakan yang diberikan oleh sumber dari luar pelaku, misalnya dari video, kemudian tampilan grafis, komputer, dan yang lain-lain. Ini adalah jenis umpan balik. Sementara umpan balik sensorik itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu umpan balik proprioceptik dan umpan balik eksteroceptik. Kita lanjutkan kepada yang kedua adalah umpan balik tambahan atau umpan balik intrinsik. Umpan balik tambahan dapat diklasifikasikan berdasarkan yang ini adalah berdasarkan cara penyampaian secara verbal atau non-verbal. Nah, cara penyampaian ini yaitu ada verbal non-verbal, yaitu verbal disampaikan secara lisan atau tulisan, misalnya waktu dengan stopwatch. Non-verbal dalam bentuk selain ucapan, misalnya tayangan video, grafik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah knowledge of result atau KR, yaitu informasi tentang hasil atau keberhasilan suatu tindakan dalam mencapai tujuan. Misalnya menjawab apa yang terjadi. Nah, kemudian knowledge of performance, yaitu informasi tentang mekanika gerakan dan keefektifan. Menjawab apakah gerakan itu benar. Nah, bagaimana memperbaikinya. Nah, KP seringkali lebih berperan dalam memfasilitasi pembelajaran. Ini adalah umpan balik tambahan. Kita lanjutkan yaitu fungsi umpan balik. Ya, fungsi umpan balik ada 4 fungsi utama. Yang pertama, informasional, memberikan data tentang hasil penyebab tindakan, memungkinkan murid peserta didik mengoreksi kesalahannya, informasi kesalahan lebih efektif. Kemudian motivasi, ya, membangkitkan semangat, menjaga kewaspadaan, dan mendorong pendapatan tujuan sehingga pelajar termotivasi untuk berlatih lebih intens kembali. Kemudian penguatan, meningkatkan kemungkinan pelajar berlaku benar melakukan pengulangan dan mengurangi perilaku yang salah. Yang terakhir adalah panduan, yaitu membantu peserta didik atau murid dalam rentang kinerja yang ditentukan. Ini adalah fungsi dari umpan balik. Kita lanjutkan untuk metode umpan balik adalah setelah memahami fungsi umpan balik, maka penting untuk mengetahui cara menerapkan secara praktis untuk mengoptimalkan pembelajaran keterampilan motorik. Ada 3 aspek utama yang perlu dipertimbangkan saat memberikan umpan balik adalah presisi, ketepatan, kemudian waktu pemberian umpan balik, dan yang ketiga adalah frekuensi. Jadi kami tekankan kembali pada saat umpan balik ini, di saat memberikan umpan balik perlu diperhatikan adalah ketepatan, presisi, waktu pemberian, kemudian frekuensi. Nah, presisi umpan balik mengacu pada sejauh mana informasi yang diberikan tentang kesalahan yang bersifat
umum atau detail. Ya, ini juga ada dua, yaitu umpan balik kualitatif, memberikan informasi tentang arah kesalahan, misalnya terlalu jauh, berguna untuk menunjukkan arah koreksi. Kemudian umpan balik kualitatif memberikan tentang arah dan besaran kesalahan secara numerik. Kemudian waktu pemberian umpan balik berkaitan dengan seberapa cepat umpan balik ini diberikan setelah latihan. Frekuensi umpan balik mengacu pada seberapa sering umpan balik harus diberikan secara maksimal kepada peserta didik. Frekuensi umpan balik bisa kami sampaikan bahwa ada frekuensi absolut dan frekuensi relatif. Frekuensi absolut adalah total upaya latihan dalam serangkaian upaya di mana umpan balik itu diberikan. Sementara frekuensi relatif adalah presentasi upaya latihan dalam serangkaian di mana umpan balik itu diberikan. Nah, seiring kemajuan peserta didik dan meningkatnya kompleksitas keterampilan, kontribusi umpan balik frekuensi tinggi umpan balik frekuensi tinggi menurun dan frekuensi yang lebih rendah menjadi lebih bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah jadwal umpan balik. Ya, selanjutnya jadwal umpan balik. Jadwal umpan balik ini ada 5. Yang pertama adalah umpan balik rangkuman, umpan balik rentang, kemudian umpan balik rata-rata, umpan balik intuitif, dan umpan balik permintaan siswa. Ini mungkin materi umpan balik pada pertemuan kali ini bisa kami simpulkan bahwa umpan balik adalah pendidikan gratis untuk mencapai keunggulan. Carilah dengan tulus dan terimalah dengan lapang dada. Ini adalah Elmeri of Reality. Demikian Bapak Ibu, materi yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan umpan balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.